Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam ini telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah putus-putusnya. Nikmat itu satu, nikmat sehat, pengaji. Jadi ibu, selama kita sehat, syukur ki sama Allah. Ustaz, mengurangi waiku, kurang airku, syukur ki sama Allah. Ada orang tidak ada airnya. Betul, Bu? Oke. Yang kedua, nikmat kesempatan. Mana nikmat kesempatan ini yang Allah kasih? Salah satu di antaranya adalah terbuka pintu hati kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa ini menjadi momentum yang sangat besar kok? Kenapa bukan yang lain? Ibu patut bangga sama Allah. Bapak-bapak patut bangga sama Allah. Orang tuaku patut bangga sama Allah dan dirinya. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana tidak mau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang tidak mau memperingati, silahkan. Tapi jangan salahkan orang yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Setuju? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasannya orang-orang yang mencintai Rasulullah, selain daripada dia banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, ternyata orang yang bergembira hari kelahiran Rasulullah bagian daripada sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang pertama yang saya ingin sampaikan. Berbahagialah kepada seluruh jamaah Masjid Mutmainnul Qulub yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ini baru maulid. Ada pembacaan Barazanji. Itu Barazanji sejarah. Syair-syair yang ditulis oleh Al-Barzanji Nisbatu wa Muntama. Saking enaknya tadi Bapak Ibu, saking enaknya tadi itu kita berdiri. Bayangkan orang sudah duduk masih berdiri. Kututup mataku. Marhaban, marhaban. Orang sudah duduk masih berdiri. Duduk orang di. Kenapa tuan? Saking nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang dilakukan bagi orang yang bermaulid. Makanya mohon maaf bagi saudara-saudara kami, ya silahkan Anda tidak suka maulid, tapi jangan benci kasihan orang yang bermaulid. Karena kenapa? Tabayun dulu bos, tabayun dulu, masuk dulu di situ. Apa nak kerja orang? Ya toh, kalau sembarang nak kerja boleh, tapi buktinya mungkin ada pembacaan Barazanji sejarah. Ada memberikan sambutan, ada silaturahim, ketemu semua, ada ceramah, taklim. Itu subhanallah. Berarti ini bagian daripada syiar. Jadi mau peringati maulid itu bunda, itu bukan syariat tetapi syiar. Bu,
Ibu cantik. Nenek. Ya. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi memperingati hari kelahiran Rasulullah, memperingati Maulid, peringatan Maulid ini bukan syariat tetapi syiar. Itu syiar menyebarkan agama-agama Allah. Melalui sini coba kita lihat ada anak-anak kita yang dengarkan juga. Berarti aku nak jangan anak siapa cara tidak terukam mah. Oh lihat ke pakai ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi mohon maaf, kita memperingati Maulid ada kisah sebenarnya untuk anak-anak kita. Maka itu Bu, Pak, kalau mendengarkan lagu-lagu bagus juga itu kalau lagu-lagu Islami yang kita dengar. Jangan itu lagu-lagu yang tidak baik yang kita dengar. Ada yang lagu-lagu bagus. Dari lagu itu kita belajar. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Coba adik-adik cewek-cewek ya, coba Bu, cewek-cewek sama-sama ya. Sama-sama ibu-ibu diam dulu, coba adik-adik. Anak-anak Nabi. Masya Allah. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama ya lama ruku. Ayo ibu mau didengar suaranya bapak kah? Ibu-ibu diam, adik-adik diam. Ayo bapak, orang tua bapak-bapak. Ayo pak, anak-anak. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ya jadi ibu, jadi sebenarnya dari sini kita sudah ambil gambaran Nabi Muhammad SAW lahir di mana Bu? Jadi Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah. Sekarang pertanyaannya, kenapa bertepatan pada tahun gajah? Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum Khairun minal yadis suplah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Jadi pada waktu itu namanya, mohon maaf, Raja Abraha. Ibu tahu Raja Abraha? Oh, kenal di mana? Oke. Mantap. Jadi Raja Abraha cemburu kepada penduduk Mekah. Kenapa cemburu, pengaji? Karena di situ semua perdagangan laku-laku semua barang orang. Ya toh, Raja Abraha cemburu. Tidak cocok. Orang-orang berdatangan di Mekah, berdatangan di Ka'bah, berdatangan di Mekah. Maka pada waktu itu ibu, Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena kecemburuan. Cemburu, Puang. Itu kan mohon maaf supaya pedagang-pedagang atau pembeli lari ke dia. Tapi ternyata pada waktu itu, mohon maaf, ya, Raja Abraha cemburu, maka ingin menaklukkan, menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Oh, ketika sudah ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia bersama dengan pasukannya, bersama dengan menaiki kendaraan gajah. Mohon maaf pada waktu itu, karena gajah tahu, gajah tahu yang mau dihancurkan ini adalah Ka'bah, maka gajah tidak mau bergerak, dipukul patah, tidak maju-maju. Tidak maju-maju. Kenapa, Puan? Gajah tahu Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Dalam Quran surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Masya Allah. Alam wa tarmihim faja'alahum. Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu. Jadi Allah mengirimkan batu kerikil. Nah sekarang batu kerikil itu dari mana? Dari mana, Pak? Dari buruk. Batu kerikil itu dari neraka, kecil-kecil. Tapi sekali nakana kepala atas tembus ke bawah. Nakana kepala tembus ke bawah. Bayangkan apa itu? Menghancurkan bala tentara Raja Abraha. Maka pada waktu itu tidak berhasil Raja Abraha menghancurkan Ka'bah karena berkat pertolongan Allah lahir Nabi Muhammad bertepatan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tahun gajah pada waktu itu. Itu sudah rahasianya. Ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Oke. Apa saja yang terjadi ketika lahirnya Nabi? Satu, apa saja yang terjadi ketika pada waktu lahirnya Nabi? Satu, patung-patung berhala hancur, roboh dengan sendirinya tanpa ada yang menghancurkannya. Subhanallah. Patung hancur, tidak ada yang menyentuhnya. Kenapa? Nabi Muhammad lahir membawa kebenaran cahaya. Yang kedua, yang terjadi, langit dalam keadaan cerah, langit dalam keadaan biru, bintang-bintang berkedip. Ada satu cahaya yang datang yang terang benderang. Penduduk kota Mekah pada waktu itu, Mekah pada waktu itu gelap. Ketika lahirnya Nabi, tiba-tiba terang bercahaya. Maka orang-orang pada waktu itu kaget dan merasa heran. Cahaya itu berasal dari mana? Itu lusuri. Cahaya itu dari mana? Ternyata dari rumahnya Anda. Dari mana cahaya itu? Ayo deh kita telusuri. Nah, sama tonji saya, Bu, contoh saya. Baru sangat pergi ke acara Anda, Bu, sesana kuda ada masjid. Apa kuda dengar? Sesuara di kuda dengar. Di mana masjid itu bunyi? Ada bisa bertanya sama anak muda. Sebelum bertanya masuk macetan itu di pintu gerbang, toh? Nggak aku tahu ki. Kalau tempat tasya ya, apa gitu? Biasa kita sama-sama, toh? Ini masjid baru kata asu, baru kuda tani, Puang.
Bertanya sama kau dong. Nggak mau orang tua ampu nggak? Ya, anak-anak ku tanya. Dek. Di mana ada sini masjid Mutmainnul Qulub? Apa nak bilang pengaji? Mau kau apa? Mau kira anak kecil lah. Saya kan pakai jaket toh, pakai jaket tadi tuh, pakai jaket. Nah, baru mohon maaf, pakai masker kan debu, banyak debu kan. Makanya saya buka, pas aku buka masker, Ustaz tunduk kepala. Saya kira hatiku nampak kamar. Tapi Pak, nenek tak macai. Mau ketolong, mau kamar nak begitu memang. Ya dah ni tapi Pak, cocok gini. Oh iya dah, iya. Saya mau ke ceramah. Oh iya Ustaz, pokoknya terus saja, terus jangan belok-belok. Umpat tumpukan anak. Terus. Jadi kalau tembak udah apa terus saja terus. Masya Allah, Bapak Ibu, ada itu. Apa yang ku cari? Suara. Di manakah suara itu berada? Ku telusuri. Ke kanan. Rumah. Kan begitu tuh. Ke kiri. Baliklah. Bukan ini. Pokoknya start, saya terus. Apa dicari mesti kau? Terus. Sama tuh jangan anak sumpah. Terus. Terus kak Ibu. Setiap ada pembelokan. Setiap ada lorong bersama anto. Baku hadapan. Ke kanan. Tidak ada. Tidak ada. Apa ku cari? Di mana asal usulnya suara itu? Begitu juga Rasulullah. Ketika lahirnya Nabi pengaji. Napa aku macara masih sakit? Ini karena bunda ya, ini bunda Ria. Taruh nih katanya mana kesesat. Nah, makanya tadi saya intip Bang. Kuntinti dulu. Yang MC saja sampai, apalagi saya lumayan kan beda tipis ya sama MC ya. Sorry bunda, lebih kita terserang, tidak bisa di antara kita. Oke? Saya ceramah di hadapan Bapak Bupati Rusmanembah di Rahakuang, Sulawesi Tenggara. Bila mentongan jami kena di mimbar, sambutannya kena di mimbar, MC-nya kena di mimbar, sambutannya Pak Bupati kena di mimbar. Mohon maaf saya tanya penitia. Saya bilang jangan mika saya naik di mimbar, cukup di bawah saja. Ustaz, aman, efektif dan efisien. Betul aman? Aman Pak Ustaz, aman. Maksudnya tuh aman ada di bangku-bangku. Tapi cocok. Ada bangku-bangku membuka kaki dulu. Karena tinggi-tinggi semua yang berikan sambutan. Tapi giliran saya naik di mimbar, mengumes tahu bangku-bangku. Bertanya Pak Bupati, di mana Ustaz sebelum naik? Bagaimana kita lepas ke senamu tidak kelihatan ke kepalaku? Ketemu dulu. Ini lagi terlalu bayang nih. Iya Bapak Ibu, kamu tanya Toto bagaimana puasa sehat Ki? Alhamdulillah. Ya, Ibu. Oke. Itu. Oke, lanjut. Ada satu peribahasa mengatakan begini. Simak Bapak Ibu. Tidak usah kita sibuk panggil semut datang satu persatu di rumah kita. Mungkin sudah bisa agak sedikit dipahami. Tidak usah kita sibuk panggil semut datang di rumah kita. Tapi cukup taburkan gula, maka semut akan datang dengan sendirinya. Apa maksud daripada ungkapan ini? Tidak usah kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, tidak bakalan mungkin. Tapi dari Allah,
cukup menjadi pribadi-pribadi yang baik, cukup menjadi pribadi-pribadi yang baik kepada orang, maka dengan sendirinya orang-orang akan senang dengan kita. Maka inilah yang masuk dengan akhlakul karimah. Satu ungkapan bahasa mengatakan, ketika mereka berpolitik dengan uang, maka ayo kita sama-sama lawan politik money politik dengan silaturahim yang berkesinambungan. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Memang Anda kasih uang cuma berapa? 1 kali. Tapi engkau akan dikenakan orang yang bersilaturahim berkali-kali. Karena itu yang terus diingat. Dilupakan uangmu, bos. Ada ungkapan begini, bilang begini. Agar supaya silaturahim kita tidak putus, adakah 100? Nggak enak ini. Cuma canda bu, canda bunda. Bunda waktu kena janjian ke pasar, kena motor ya. Iya. Coba kita lihat. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi pemimpin yang terbaik seluruh dunia. Salah seorang penulis buku bestseller yang bernama Michael Hahar. Pali-pali daku. Michael Hahar penulis buku. Beliau tulis the 100 ranking is the most influential is history. Apa itu? Menulis buku yang berjudul 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Tapi Michael Hahar menempatkan posisi yang paling atas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah tidak pernah menyebarkan uang. Rasulullah tidak pernah memimpin memain politik. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung tali silaturahimnya dengan akhlakul karimah. Maka itulah yang membuat Islam bisa berjaya sampai saat ini karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi, Bu. Makanya tadi Nabi Muhammad itu pembawa cahaya, pembawa kebenaran. Ada itu yang Al-Barzanji tadi itu ada ya. Anta syamsun anta ba'adrun anta nurun fauqa nuri anta ikasi ruwa li'an tamius
baut. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Nah, anta syamsun, anta badrun. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada matahari. Kalau urutannya, anta syamsun, engkau Muhammad lebih bercahaya daripada matahari. Anta badrun, engkau Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Alasannya, simak baik-baik. Matahari hanya bersinar ketika di siang harinya. Ulangnya, bulan hanya bersinar ketika di malam hari. Tapi Nabi Muhammad bercahaya baik di malam hari ataupun di siang harinya. Sehingga ibu bapak, Nabi Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya sama sekali. Saya bingung tak? Jadi Nabi Muhammad kalau jalan pengaji, kalau saya kan ada bayangan nih. Gerak-gerak ada bayangan tuh, ada bayangan. Bapak-bapak ada bayangan. Iya toh? Ibu-ibu ada bayangan. Tapi Nabi Muhammad pengaji tidak ada bentuk bayangannya. Kenapa tidak ada bayangannya? Bagaimana bisa? Matahari tidak mampu menampung cahaya Nabi Muhammad. Bulan tidak mampu menampung cahayanya Nabi Muhammad. Bagaimana bisa tampung puang? Sedangkan matahari diciptakan dari nurnya Muhammad. Bulan diciptakan dari nurnya Muhammad. Laulaka ya Muhammad. Saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Saya tidak ciptakan langit dan bumi. Sekiranya bukan karena engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi sosok pemimpin. Apanya? Karena inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau Muhammad diutus di permukaan bumi ini sebagai rahmat lil alamin, rahmat seluruh alam semesta ini. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Tapi puang, kenapa Nabi tidak berkata makarimah ini menyempurnakan ilmunya manusia? Banyak orang berilmu belum tentu berakhlak. Orang yang sudah berakhlak sudah pasti berilmu, berpendidikan untuk membentuk karakter akhlak. Banyak orang sibuk mengisi otak tapi lupa membentuk watak. Insya Allah mudah-mudahan di acara pengajian kita pada malam ini Allah curahkan keberkahan untuk kita semuanya. Kayaknya saya sudah mulai lobet karena memang juga dari tadi tinggi terus. Yang terpenting ibu sudah bahagia, orang tuaku semua sudah bahagia. Cukuplah aku merasakan kebahagiaan itu. Alhamdulillah. Saya pamit dan permisi dalam satu pantun. Dari mana datangnya cinta? Bilang temiki juga dan cakep. Sekian awalnya. Iya kata ratis itu pun ratis. Dari mana datangnya cinta? Kata waktu bilang cakep. Ya, dari celana turun ke WA. Dari mana datangnya berkah? Pas ada caleg, insya Allah akan terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.